Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Kawan-kawan Abu Albani Center dimanapun berada, kita kali ini akan mengangkat sebuah tema, yaitu luasnya rahmat Allah. Saudaraku, ketika Allah memberikan rahmat kepada manusia, Dia tidak memilih apakah itu pelaku maksiat ataupun pelaku amal saleh. Seperti misalnya turunnya hujan, yang dimana rahmat ini turun bagi semesta alam. Dia tidak akan turun pada rumah-rumah orang yang beriman saja, tetapi mungkin rumah-rumah pelaku maksiat, rumah-rumah kesyirikan, itu pun tetap dia mendapatkan rahmat. Dan begitulah luasnya rahmat Allah kepada kita. Maka jika kita sebagai hambanya yang mengimani bahwasanya Allah begitu agung, Allah begitu baik, itu menciptakan rasa syukur kepada kita dan menghilangkan rasa kufur dari hati-hati kita. Diceritakan bahwasanya Allah memberikan satu ilustrasi, ya, kepada kita tentang kasih sayang yang begitu luas daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dari Umar bin Al-Khattab, dia berkata, tawanan perang didatangkan kepada Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang wanita dari tawanan perang yang sedang mencari. Tatkala ia mendapatkan seorang anak di kalangan para tawanan tersebut, maka ia mengambil anak kecil tersebut, lalu ia peluk dan menyusuinya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada kami, apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Maka kami berkata, demi Allah tentu tidak, sementara ia mampu untuk tidak melemparnya. Maka Rasulullah SAW berkata, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apabila kita lihat bagaimana kasih sayang seorang kepada makhluk Allah yang lainnya, seperti misalnya seseorang memelihara binatang, ya, seperti kucing, ayam dan lain sebagainya, tentu kita akan lihat bagaimana sayangnya itu seperti ibu terhadap anaknya. Apabila dia sakit, diberikan obat. Apabila dia dalam keadaan yang kotor, dia akan dibersihkan. Dan apabila dia terlihat tidak semangat, dia akan menghiburnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap ini? Seseorang, ya, yang notabene adalah makhluk, bisa mengasihi makhluk lainnya, apalagi Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia di dunia ini, dari mulai dia lahir hingga dia kematiannya menjemput. Tatkala Nabi kemudian melihat, ya, bahwasanya Allah menggandengkan antara ilmu dan rahmatnya, sebagaimana ilmu Allah meliputi segala sesuatu, maka demikian pula rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah menegaskan
luasnya rahmat dan kasih sayangnya. Dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat kasih sayangku meliputi segala sesuatu. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya berkata, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, yaitu meliputi seluruh makhluk, yang di atas dan yang di bawah, meliputi orang baik atau orang yang fajir, orang mukmin dan orang yang kafir. Tidak ada satu makhluk pun kecuali rahmat Allah telah sampai kepadanya. Allah mencurahkan karunia dan anugerahnya kepadanya. Tafsir surat As-Sa'di halaman 305. Sungguh kasih sayang Allah, rahmat Allah terus tercurahkan bagi semesta alam ini. Imma dia adalah seorang pendosa, karena ketika Allah memberikan kehidupan kepada seorang makhluk, maka Allah akan menjamin segala kebutuhannya, baik itu yang dia minta ataupun yang tidak dia minta. Dan ketika Allah menutupi aib-aib dari hambanya dan tidak membongkarnya, sesungguhnya di antara rahmat Allah adalah menutupi aib-aib dan dosa-dosa kita. Apabila kita dimuliakan orang lain, kita dihormati orang lain, semua itu bukan karena kemuliaan dan bukan karena amal kebajikan kita, tetapi karena aib kita yang tidak dibuka oleh Allah. Seandainya satu saja aib kita dibuka oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang mau dekat dengan kita. Ini pun seperti perkataan dari Muhammad bin Wasi rahimahullah, yang artinya kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, niscaya tidak seorang pun yang akan duduk dekat denganku. Syiar Al-Alamin Nubala di juz ke-6 di halaman 120. Dan juga seorang penyair mengatakan, demi Allah, seandainya mereka mengetahui hakikat rahasiaku tatkala aku bersendirian, maka setiap orang-orang yang bertemu denganku tidak akan mau memberi salam kepadaku. Nuniyah Al-Khatani. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah Ghafur, yang telah menutupi aib-aib kita, keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Karena kalau Allah membuka aib kita, maka binasalah kita. Bahwasanya dengan sifat rahmat Allah, Allah tidak mengazab mereka dan tidak mematikan mereka tatkala mereka sedang bermaksiat. Akan tetapi Allah Al-Halim, yang terus memberikan kesempatan kepada pelaku dosa untuk kembali kepadanya. Bahkan pelaku dosa tatkala membangkang perintah Allah, ia sedang menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk membangkang kepada Allah. Allah berfirman, dan Tuhanmu lah yang maha pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang ditentukan untuk mendapatkan azab, yang mereka sekali-sekali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Surat Al-Kahfi ayat 58.
Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi ini sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat, dan tidak pula bisa mendahulukannya. Quran Surat An-Nahl ayat 61. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun, akan tetapi Allah menangguhkannya penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Surat Al-Fatir ayat 45. Dan jika andai kata Allah memberi siksa atau musibah, itu pun tujuannya bagi kita adalah untuk sadar, untuk ingat, serta dengan demikian kita bisa kembali kepadanya. Allah berfirman yang artinya, telah nampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Dalam ayat lain dikatakan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Surat As-Surah ayat 30. Dan musibah yang Allah timpakan juga ternyata menggugurkan dosa-dosa yang ia telah lakukan. Nabi bersabda, tidak ada apapun yang menimpa seorang muslim, baik berupa keletihan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan orang lain, kegelisahan, kegalauan, bahkan duri yang menimpanya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan itu semua. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641. Bahkan di antara rahmat Allah, terkadang Allah menjadikan kegelisahan dan kesedihan bagi seseorang yang berdosa. Dia sendiri pun tidak tahu kenapa ia selalu bersedih. Ternyata hikmahnya adalah Allah tidak menimpakan kepadanya musibah yang besar. Allah tidak menimpakan musibah pada hartanya, atau pada anaknya, atau pada tubuhnya. Ternyata Allah hanya menjadikannya sedih dan gelisah untuk menggugurkan dosa-dosanya yang teramat banyak. Dan Allah buka pintu taubat sebesar-besarnya. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Dan jika Allah memberikan waktu kepada para pendosa untuk diingatkan, diberikan kegelisahan, diberikan juga ujian, itu karena Allah menunggu hamba-hambanya untuk bertaubat. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu.
niscaya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan juga mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Dalam ayat lain dikatakan, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surat Hud ayat 52. Apabila kita melihat, menyikapi bahwasanya Allah rahmatnya begitu luas bagi alam semesta ini, maka tentu kita sebagai orang yang berpikir selalu merasa diawasi, selalu merasa diingatkan, dan juga selalu bersyukur bahwasanya sifat Allah yang Rahman, Ghafur, dan juga Rahim selalu menyertai kita. Dan apabila kita memahami itu, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat 9. Maka sudah sepantasnya kita yang berdosa ini lebih bisa melihat, lebih bisa memahami bahwasanya tanpa kebaikan Allah itu Ghafur, yang artinya Maha Pengampun. Allah itu Tawwab, yang artinya yang Maha menerima taubat. Allah itu Al-Afu, Allah yang Maha memaafkan dan mencintai untuk memaafkan. Allah itu As-Sitir, yang Maha menutup aib para hamba. Dan Allah itu Al-Halim, yang Maha menunda memberikan hukuman, sementara mudah baginya untuk menghukum kita. Maka tampaklah rahasia sabda Nabi SAW yang artinya, demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan sirnakan kalian. Dan sungguh Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa, lalu mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah pun mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2749. Maka saudaraku semua yang Allah rahmati, kita dengan nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat, dalam momen di mana musibah di seluruh dunia diguncang dengan wabah virus ini, maka bagi orang yang berpikir, bagi orang beriman, tentu kita akan melihat Allah sedang menegur kita, karena sudah terpampang kemaksiatan di mana-mana dengan terang-terangan. Sudah terlihat dengan jelas orang membicarakan zina seperti membicarakan makanan. Orang menipu tanpa malu, dan orang berbuat syirik tanpa dia melihat bahwasanya ada Allah yang memperhatikan dirinya. Maka saudaraku, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengasihi kita, semoga Allah mengampuni kita, sehingga segala sesuatu
yang Allah timpakan kepada kita di muka bumi ini akan segera hilang. Mendekat kepada bulan suci Ramadan, semoga kaum muslimin bisa lagi berjamaah di masjid, bisa lagi mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar tausiah, saling menasihati dalam kebaikan, dan semoga Allah mengampuni kita sehingga kita bisa sampai usia kita untuk menemui Ramadan di tahun ini dan juga kembali fitri pada Syawal. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.